Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Sambil bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita pagi hari ini karena anugerah Tuhan kita masih ada di tempat ini. Hari ini kita boleh merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kita telah dimenangkan oleh kuasa darah Tuhan. Yang merasa sudah ditebus dan sudah dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus, boleh katakan amin. Haleluya. Mari satukan hati kita mau berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan yang ajaib sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih buat hidup-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami yang seharusnya binasa karena dosa, tetapi kami telah dihidupkan kembali. Kami telah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu hati kami mau bersuka cita, mau memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa ibadah kami saat ini. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ada di hati kami, pikiran kami, bahkan yang ada di ruangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berdaulat penuh di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya anak seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia
yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada setiap kita, dia tidak sayangkan nyawanya, maka layaklah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Layaklah kita membawa hidup kita sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Dalam momen ini kita kembali mengingat kasih Tuhan, mengingat
Tuhan. Amin. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus.
mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Sekali lagi sama Tuhan, sama Tuhan seperti Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dengan Yesus arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kami berhimpun di hadirat-Mu Tuhan, merayakan kematian Tuhan kami 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Tuhan, sebuah rencana yang sangat indah, walaupun secara manusia sangat menggetarkan hati. Bahkan Yesus sendiri bergumul sepanjang malam, peluhnya mengalir berserta dengan darah yang menetes.
Dia sangat kesakitan dan sangat ketakutan. Sementara muridnya sedang ketiduran, namun Yesus berkata, biarlah gandam menjadi yang lapar. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang tiada taranya. Sang domba Paskah telah mati bagi kami, dan hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus, kami butuh firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Tanpa firman-Mu, kami seperti layang-layang yang putus talinya, seperti perahu yang tak punya kemudi, seperti orang yang tersesat di padang gurun. Sebab itu lewat firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami siap mendengar firman-Mu. Kami membuka hati kami. Kami tinggalkan semua kesibukan kami. Bahkan handphone kami akan kami off sementara untuk fokus akan firman-Mu, supaya makna Paskah benar kami miliki dalam hidup ini. Dan urapi juga hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu, tapi Roh Kudus tahu dan akan berbicara kepada kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Yang bersuka cita hari ini, kayaknya tidak bersuka cita karena pakai baju hitam semua ya. Jadi tidak susah kalau kita merayakan Paskah di Jumat Agung di Toraja, karena hampir semua orang punya baju hitam, ya kan? Jadi hari ini semua berbaju hitam, ya. Haleluya. Entah sudah berapa kali saudara merayakan Paskah, kematian Tuhan, tapi yang jelas bahwa biarlah hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Baik, kita akan baca Alkitab kita dari Lukas 22 ayat 7 sampai yang ke-13. 22 ayat 7 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu kata orang-orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-13 ayat 7 tulis begini, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ya, judul firman Tuhan hari ini adalah Sang Domba Paskah. Ya, di mana orang harus, kata harus artinya sesuatu yang perlu dilakukan, harus menyembelih domba Paskah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya kalau kita membaca ayat ini, dan ketika Yesus dan muridnya makan Paskah, apa yang di meja? Apakah daging domba? Kalau daging domba atau daging apa? Yang saudara nanti pegang di tangannya apa? Roti dan anggur. Kenapa bukan daging domba? Karena dikatakan harus menyembelih domba Paskah. Pertanyaannya, kenapa Yesus? Apakah Tuhan Yesus tidak punya orang yang bisa menyumbang domba? Pasti punya. Tapi kenapa mereka justru makannya roti? Ya, ini sebuah sesuatu yang bisa menjadi sebuah pertanyaan, ya. Nah, ini kenapa dilakukan seperti itu? Dalam Keluaran 12 ayat 3 yang sedang baca kita pasti sudah melalui ini,
Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, ini sejarahnya ya, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Wah, kayak COVID yang lalu ya, 14 hari diisolasi bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya, ini sejarahnya. Artinya domba, tidak ditulis itu roti, anggur, tidak, tapi domba. Nah, kita baca dalam Yesaya 53. Di sini pernyataan nubuatan Yesaya kurang lebih 700 sebelum Yesus lahir. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu, kita sering nonton film Yesus. Ya, bagaimana ketika Yesus ditangkap, diikat, di kepalanya ditaruh mahkota duri. Ya, kalau saudara belum pernah lihat mahkota duri seperti yang Tuhan pakai, ada di belakang di lemari kaca. Durinya sangat tajam. Ya, ada pohon di Israel memang yang mengeluarkan duri, dan itulah yang disematkan di kepalanya sebagai mahkota duri. Di sepanjang jalan dia diludahi, diejek, dihina, dianiaya. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau pencipta dihina oleh ciptaannya. Kasih contoh saja begini, ya, seorang pria, seorang bapak yang punya anak-anak, lalu satu hari dia datang ke anak-anaknya berkunjung, lalu anak-anaknya usir, ya, diludahi, diejek, dipukul. Ya, siapa kau? Orang tua kurang ajar, ditendang, ya, disiram air panas mungkin. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Anda sebagai pria atau wanita, ibu-ibu? Sakit enggak? Pasti kita bilang, aduh, anak kandungku, aku yang lahirkan, aku yang besarkan, aku yang sekolahkan, sekarang menjadi orang, sudah berhasil. Kenapa dia tegas memperlakukan aku seperti ini? Pasti kita akan menangis, kita sedih. Semua orang berkata, anak kurang ajar. Tahukah saudara, itu yang dilakukan, dialami oleh Tuhan Yesus. Dianiaya, disiksa oleh ciptaannya. Sementara dia tidak melawan, seperti anak domba yang keluh. Dia biarkan dirinya. Mengapa Yesus dan muridnya tidak menyediakan domba Paskah? Ini sebuah pertanyaan. Ya. Mengapa Yesus dan muridnya tidak menyediakan domba Paskah? Lukas 22:9 tadi mencatat, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Malam itu ketika mereka makan Paskah, ya, tempat perjamuan terakhir hari ini masih ada di Israel. Di atasnya, di bawahnya itu kuburan Daud, di atasnya namanya loteng atas. Di situ adalah sebuah tempat yang cukup luas, mungkin setengah dari gedung ini, ya, bentuknya segi 4, ada pintu masuk, pintu keluar. Disitulah Tuhan mengadakan perjamuan terakhir, ya. Dan ada buktinya, ada foto sampai hari ini. Ya, jadi kalau saudara lihat ada gambar itu foto dulu. Ya, seseorang yang foto dulu, entah benar atau tidak. Mengambil roti, mengucap, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum untuk mengingat kematianku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi
Yesus dalam penderitaannya. Tadi kita sudah baca dalam Yesaya 53. Di situ di ayat 5 ditulis begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan bersama, oleh bilur Tuhan Yesus saya sembuh. Percaya nggak itu? Siapa yang pernah sembuh dari penyakit? Oh, banyak sekali ya. Bukan penyakit kanker ya, kantong kering, bukan. Penyakit betul. Saya berkali-kali mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jadi saya sudah bisa tahu bahwa dia benar oleh bilur Tuhan Yesus saya disembuhkan. Kalau hari ini Anda belum sembuh, berarti Tuhan bilang sabar, ya, sabar. Tapi kadang-kadang juga Tuhan bisa pakai orang lain, ya, kecuali Ida Dayak ya. Ada yang mau pergi di Ida Dayak, lalu dikasih minyak, ya. Ada seorang pria, dia seorang pria yang jahat bagi anak-anaknya dan istrinya. Dia selalu pulang mabuk. Tugasnya, kerjanya cuma main judi, suka pukul orang, badannya penuh tato, ya. Dan setiap kali dia pulang ke rumah malam, kalau lambat dibuka pintu, dia pukul istrinya, anak-anaknya dihajar. Tidak pernah kasih uang belanja, istrinya kerja. Nah, satu hari ketika dia lagi nonton TV, dia tanpa sadar dia putar channel tentang khotbah, tentang pertobatan. Lalu tiba-tiba dia sadar dan dia mulai menangis di depan TV. Dia terisak-isak, dia berkata, Tuhan, aku sangat berdosa. Dia mulai ingat semua perbuatannya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada orang lain. Dia mulai menyesali dan itu membawa dia waktu dia tidur. Nah, pada waktu dia tidur, dia bermimpi. Dia melihat Tuhan Yesus dipukuli, dicambuk dengan tali, di ujungnya ada tulang ikan. Setiap dicambuk, ditarik, terkoyaklah dagingnya. Nah, waktu kesekian kali mau dicambuk, tiba-tiba dia maju ke depan, dia pegang ujung cambuk dan berkata, stop, berhenti. Dan yang algojo yang mencambuk menoleh ke dia dan dia kaget. Kenapa? Dia yang ternyata mencambuk. Dia bilang, kok saya? Ketika dia bangun, dia minta ampun kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dia datang ke pendeta, bertobat dan minta dibaptis. Dia berkata bahwa ternyata segala kejahatan yang saya lakukan tiap hari, saya sudah lakukan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dosa adalah perseteruan kita dengan Allah. Dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Dosa yang kita sengaja lakukan tiap hari, walaupun kita tahu itu salah, tetap kita lakukan. Artinya, Anda sedang mencambuk tubuh Tuhan setiap hari tanpa kita sadar. Makanya perlu bawa pertobatan. Ya, jangan saudara pikir bahwa masih ada waktu. Jangan selalu berkata masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kesempatan itu bisa saja cuma sekali, dan kita akan menyesal selama-lamanya. Ini yang selalu saya tekankan. Cuma sayangnya ya, maaf, kita ke gereja, telinga kita ditulikan. Ketika mendengar soal pertobatan, kita pura-pura orang jadi orang pilon, bodoh, tidak mengerti. Dan begitu pulang di rumah, dilakukan lagi. Saudara yang pernah pelihara anjing ya, anjing kalau maaf dia muntah, mungkin karena kekenyangan. Sebentar kalau dia pulang dari jalannya, dia lihat, dia makan lagi muntahnya. Ya. Babi, walaupun dibawa di salon, dikasih mandi, dikasih di make up, pakai baju, sebentar dia lihat kubangan, dia turun lagi di kubangan. Masa babi dan anjing ya sama dengan kita? Halo? Ya, bolak-balik dengan dosa. Sudah tahu itu salah dilakukan. Sudah tahu itu mencambuk Tuhan, masih dilakukan. Saudaraku, saya mengatakan Anda lebih pandai dari babi dan anjing. Maaf ya, mungkin saya keras sampaikan ini demi keselamatan kita. Ya, demi keselamatan kita.
ada seorang ibu yang mau ke Israel. Dia selalu tunda-tunda mau urus paspor. Akhirnya saya bilang, sini saya antar ke Palombo. Saya antarlah ke sana. Dia bilang, aduh Pak Pendeta, saya bilang, demi untuk kau bisa pergi. Saya senang kalau Anda pergi. Ya, saya senang, walaupun tidak ikut dengan saya senang. Supaya kau bisa membuktikan sendiri tentang tempat di mana Yesus pernah lahir. Saya suka menolong orang untuk ke Israel. Jadi kalau ada yang mau berangkat, saya bilang, ayo berangkatlah. Anda punya uang, berangkatlah. Anda punya kerbau, daripada potong waktu kau mati, potonglah waktu, juallah waktu kau bisa pergi jalan-jalan. Ya kan? Bisa membuktikan sendiri tentang apa yang kita baca selama ini. Saudaraku, dan saya banyak melihat orang yang pergi ke sana, pulang hidupnya berubah. Karena dia lihat bukti langsung apa yang tertulis dalam kitab. Ya. Yesus mati, dia tertikam karena dosa kita. Nah, kita lihat di sini. Apa yang Yesus lakukan? Dari 4 Injil, nanti kita lihat ayatnya. Dari 4 Injil, Matius 27 ayat 50, kemudian Markus 15:37, semua ditulis di situ tentang Yesus menyerahkan nyawanya. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Markus 15, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kita lanjut ya, ayat berikutnya. Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah pertanyaannya, kalau manusia itu biasanya nyawanya dicabut. Ada namanya malaikat pencabut nyawa. Kenapa? Manusia kembali takut mati. Kalau ditanya hari ini, saudara mau masuk surga, boleh angkat tangan yang mau masuk surga? Mau? Yang lain tidak mau? Oh, tidak boleh. Tidak usah angkat gereja kalau tidak masuk surga. Yang mau masuk surga boleh sekali lagi. Kalau disuruh duluan mau tidak? Nah ini dia. Kenapa tidak angkat tangan? Takut sudah. Ayo dulu mau kamu. Oh nanti Pak. Nanti Pak Nova Pak. Gitu. Yang biasanya yang tua-tua disuruh duluan tidak mau. Ya. Nah ini yang saya maksud. Manusia paling tidak mau nyawanya diambil. Tapi Yesus justru menyerahkan dengan sukarela. Wah luar biasa. Dia tidak dicabut nyawanya. Dia tidak butuh malaikat pencabut nyawa. Tapi dalam 4 Injil Yesus menyerahkan. Artinya memberi dengan sukarela. Bukan dipaksa. Dengan sukarela dia memberikan. Untuk apa? Sebagai domba Paskah buat saudara dan saya. Katakan amin. Yesus menyerahkan. Saudara, apa yang paling mahal dalam hidup manusia? Bukan emas dan perak, nyawa. Saudara boleh punya milikmu di kota Makale, tapi kalau kau mati, milik siapa? Milik orang lain, ya kan? Kita punya seluruh dunia, tapi nyawa kita binasa, tidak ada gunanya. Jadi yang paling mahal adalah nyawa. Dan Yesus telah korbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Lah bagaimana mungkin yang lain Tuhan tidak kasih? Kenapa kita terlalu khawatir tentang hidup ini? Mau makan, yang mau dimakan, yang mau dipakai, yang bla bla bla. Kita terlalu khawatir. Ya. Kadang-kadang kita susah tidur. Kemarin saya ketemu seseorang, jalan pagi ketemu, wajahnya cemberut. Ya, kayak kuda mau Saya tanya, kenapa kok? Banyak pikiran. Saya bilang, apa lagi yang dipikir? Uang lu banyak, rumah lu banyak. Tidak ada yang dibiayai. Apa yang dipikir? Ya. Nah itulah manusia. Tidak pernah bersyukur. Sementara kita lihat orang-orang di sana, tukang-tukang becak saja, mereka banyak tersenyum. Ya. Tukang angkat semen, setiap saya ketemu, bagaimana Pak Kumis? Iya, syukur bos. Banyak hari ini semen dibongkar.
Ya kalau bongkar 2 mobil semen, semen 2 mobil, itu sudah dapat 1 juta lebih. Ya, dia 2 orang setiap hari. Ya, setiap hari. Tidak ada orang Toraja membongkar semen sekarang. Tapi orang dari jadi foto bantai, oh mereka kerja. Kadang dalam 1 hari mereka bisa bongkar 4 mobil. Berapa dia dapat? Ya, luar biasa. Ya. Saudaraku, tapi mereka bersuka cita. Sementara yang lain, yang punya ini, hidupnya tikur rumah lidola. Tidak pernah bersuka cita. Tanggal 1, tanggal 31 sama. Ya. Ada uang di kantong, tidak ada uang sama. Babinya melahirkan 10 dengan 1 tetap tidak mengucap syukur. Iya, 1 saja. 5 saya tidak mengucap syukur, apalagi 1. Kenapa? Itulah manusia yang sedang terikat. Padahal Yesus sudah memberikan nyawanya, harga yang sangat mahal. Karena itu saudara-saudara, ya kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah kita ke gereja beribadah, ya kita datang terlambat, ya kita pulang cemberut. Waktu orang khotbah dia sibuk dengan handphonenya, baca warta gereja, ya ada yang balas chatting. Apa yang kita dapat? Ya, orang suka main domino bilang 5-0 sama kampung. Ya, datangnya kosong, pulangnya kosong. Kenapa? Karena tidak fokus dengan Tuhan. Dia bukan membawa tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Datang ke gereja cuma setor muka. Halo, supaya Tuhan lihat, oh hadir. Ya. Kayak kita masuk kantor pakai mesin absensi, datang, masuk. Dalam dia pergi keluar. Dia lihat sudah waktunya, mau dia datang. Tuhan sedang membentuk kita. Katakan amin. Ya, waktu bangsa Israel masih ada di tanah Mesir, memang mereka makan daging, mereka makan ikan, bawang prei, ketimun, ya dan seterusnya. Tapi mereka jadi budak. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir di padang gurun, mereka tidak budak. Mereka sudah bebas, tapi memang makanannya roti mana setiap hari, ya. Dan lama-lama mereka bosan juga. Lalu mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Ya, padahal itu semua adalah persiapan mereka untuk masuk di tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, hari-hari ini ya, saya secara pribadi, saya sekarang tidak cari lagi makanan yang enak, tapi bagi saya adalah makanan yang sehat. Ya, kenapa? Karena saya tahu tubuh saya semakin tahu kan makin menua, makin lemah. Kalau saya selalu cari makanan enak, sangat berbahaya. Contoh hari ini banyak durian dijual ya, sudah sebulan lebih di mana-mana durian. Dan dulu waktu masih muda, ya kalau cuma 1 telaga 6 biji itu saya sanggup makan sendiri. Sekarang makan 1 biji langsung di kaki. Tiba-tiba ngilu saya punya lutut. Waduh, saya bilang bahaya banget. Dia menusuk durinya sampai di lutut. Artinya bahwa memang sudah perlu dibatasi. Dan saya kalau lewat saya tidak cium. Gratis, Anda bayar dari situ. Yang enak durian kan baunya. Makanya saudara yang tidak mau makan, pergilah penjual durian. Tidak ada yang tagih. Pulang sudah puas. Jadi kita mesti berbenah diri mulai hari ini. Tinggalkan yang lama. Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru belum datang. Ini masih jauh di ujung timur. Ya, izinkanlah Tuhan memberikan yang baru dalam hidup kita. Lanjut.
1 Korintus 11 ayat 24. Nah, ini buktinya ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu, perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan korban sang domba Paskah. Kita tidak perlu lagi potong domba. Ya, saudara yang baca pembacaan tadi ya dalam kitab Bilangan, 7 hari, bayangkan 7 hari. Hari pertama 14 ekor lembu, ya. Kemudian 2 ekor, kalau nggak salah ya. Kemudian ada 10 ekor. Kemudian hari kedua turun lagi 13 ekor. Sampai hari ke-7, 7 ekor. Kira-kira kalau tiap hari kita disuruh potong lembu begitu, sanggup enggak? Halo? Ya. Sanggup enggak? Tiap hari korban penghapus dosa, korban ini, korban tiap hari. Dan itu wajib. Dan dikatakan bahwa domba lembu yang tak bercacat, umur setahun, jantan, sempurna, penuh. Kira-kira pasar tedong di sana tidak akan cukup membiayai ya. Setiap hari dalam 7 hari berapa ratus yang harus dipotong. Itu adalah tradisi perintah Allah dalam perjanjian lama. Dan kita bersyukur Yesus telah menghapus semua itu. Dia mati satu kali menjadi korban semua tebusan bagi saudara dan saya, bahkan bagi yang akan lahir, supaya kita tidak perlu repot lagi potong domba, potong kambing, karena dia menjadi korban satu-satunya dan selamanya. Kita bersyukur ya. Saya kadang-kadang kalau baca perjanjian lama, saya cuma berdoa, Tuhan terima kasih saya hidup di perjanjian baru. Seandainya saya hidup di zaman Musa, aduh repot sekali. Tiap hari yang mana mulai jam mantulu, ya, ya kan? Dan tiap hari, dan ada aturannya, yang dimakan dan tidak dimakan. Kalau di Torah kan semua diambil, darahnya diambil, ini diambil. Kalau tidak, lemaknya itu dibakar, darahnya dicurahkan, dipercikan ke benda-benda. Saya tidak bisa bayangkan dulu kemah suci itu bau darah yang tiap hari darah, tiap hari darah. Dan di padang gurun kan air susah, ya. Untuk cuci tangan saja susah, untuk minum saja susah, apalagi ya. Tapi itulah perintah Allah. Dulu, katakan bersama dulu. Sekarang Yesus telah mati jadi korban satu kali untuk selamanya, dan kita tidak perlu lagi repot untuk melakukan hal-hal yang sangat melelahkan itu. Saya tidak katakan zaman perjanjian lama salah, tidak, itu benar. Tetapi kita bersyukur Tuhan datang menggenapi. Tolong lanjut. 1 Korintus 11:26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum, kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia. Inilah makna dari Paskah. Kita tidak makan daging domba lagi, tapi kita makan ayam dan apalagi sebentar di bawah. Tergantung yang dibungkus tadi di rumah, ya. Kita tidak tahu apa. Yang jelas ada soto. Jadi baunya saya sudah cium. Karena yang bikin belum mandi. Begitu masuk gereja, Pak, bau soto. Wah, banyak sekali makanan dibawa, Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang pulang nanti. Karena dulu saja 5 roti 2 ikan, ya, cukup 5.000 orang. Nah, kita di sini kan sampai 200 juga, ya.
Jadi saudara yang bawa kantong nanti jangan tersinggung, silakan bawa pulang ya. Maksudnya wadahnya yang kosong. Kita lanjut. Multimedia habis. Satu ayat lagi dari Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita baca satu ayat lagi dalam Yohanes 6. Kalau multimedia, Yohanes 6 ayat 50 dan 51. Pelayan Tuhan silakan ke depan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan padanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus memberikan dagingnya menjadi roti hidup yang akan kita makan, kita nikmati untuk memberikan kita hidup yang kekal. Terima kasih kepada Tuhan yang berkorban bagi kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan segala-galanya kembali kepada kita. Apakah kita mau mentaati perintahnya? Karena Yesus sendiri berkata, barang siapa mengasihi aku, hendaklah dia melakukan semua perintah-perintahku. Sebulan yang lalu, tanggal 6 Maret sampai 6 kemarin, gereja kita mengadakan puasa 1 bulan. Puji Tuhan, selesai dengan baik kemarin. Walaupun ada yang bolong-bolong, ya, tapi kita bersyukur dapat melaluinya. Pemain musik semua juga ikut puasa, puji Tuhan, ya. Ada juga yang puasanya malam, puji Tuhan. Ya. Tergantung, ya. Ada yang tanya saya, Pak Pendeta, saya mau puasa, tapi bisa nggak mulai jam 6 sore sampai 6 pagi? Saya bilang, silakan saya. Itu kan menurut aturan Anda kan. Artinya waktu dia tidur dia puasa. Waktu dia tidak tidur dia makan puas-puas. Kembali kepada kita. Karena puasa itu tujuannya untuk mengekang hawa nafsu. Amin. Saya bersyukur, saya timbang-timbangan berat badan saya kembali. Wah, puji Tuhan. Turun sedikit. Ya, mudah-mudahan nanti tidak naik 2 kilo. Balas dendam.